Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'du. Ma'asyiral hadirin, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur dipertemukan Allah di Masjid An-Nur Prapen, Surabaya. Semoga seperti namanya, masjid ini memberi cahaya iman. An-Nur artinya cahaya. Semoga seperti namanya, masjid ini bisa memberikan cahaya iman di dalam dada-dada kita. Dan tak lupa pula yang kami muliakan, yang kami hormati, seluruh pengurus masjid, pengurus takmir Masjid An-Nur, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mengadakan kegiatan baik ini. Mudah-mudahan apa yang diupayakan demi makmurnya Masjid An-Nur ini dicatat sebagai pemberat timbangan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, saudara-saudara, kita akan mempelajari tema mengapa bid'ah dilarang dan mengapa Rasulullah memperingatkan kita agar tidak berbuat bid'ah. Para ulama, para sahabat, para tabi'in, para imam-imam mewanti-wanti kita agar tidak melakukan kebid'ahan. Karena bid'ah ini merusak tauhid yang kedua dan yang pertama juga. Kita kalimat tauhid kita, atau mohon maaf, kalimat syahadat kita kan ada dua. Yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah. Kami bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah. Ini yang membatalkannya adalah syirik. Adapun syahadat kita yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan ini yang membatalkannya adalah kebid'ahan. Syirik melanggar tauhid, sedangkan bid'ah melanggar ittiba'ur Rasul, melanggar haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dosa yang paling besar di antara setelah syirik adalah tauhid. Syirik melanggar haknya Allah, sedangkan bid'ah melanggar haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, dan Rasulullah menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan amalan yang tidak berdasar atas perintah kami, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Dalam riwayat yang lain dari Bukhari,
man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengada-ngadakan perkara baru dalam agama yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Dan Rasulullah mewanti kita, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati, jauhilah oleh kalian perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Ini masalah yang penting sekali, bukan masalah sepele. Maka pada kesempatan yang baik ini kita harus memahami mengapa bid'ah dilarang. Sebelum saya jelaskan itu, ya, kita harus tahu apa definisi dari bid'ah. Ini materi yang sudah sering kita dapatkan, tetapi sebagaimana para ulama, innamal ilmu al-murajaah. Ilmu adalah murajaah. Ya, bid'ah itu memiliki dua definisi. Yang pertama, definisi secara lughah, secara bahasa, etimologi. Secara etimologi atau secara bahasa, bid'ah artinya ibtida'us syai' wa sun'uhu min ghairi mithalin sabiq. Bid'ah secara bahasa adalah memulai sesuatu atau membuat sesuatu yang dulu tidak ada contohnya. Ini adalah pengertian bid'ah secara bahasa. Jadi bid'ah itu, perhatikan, kata-kata bid'ah sebelum Rasulullah lahir itu sudah ada. Sebelum Rasulullah diangkat jadi nabi, kata bid'ah sudah dipakai oleh bangsa Arab. Dan menurut bahasa, bid'ah itu artinya sesuatu yang baru yang dulu tidak ada contohnya. Tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif. Pokoknya sesuatu yang baru yang dulu tidak ada terus sekarang ada, ini namanya bid'ah. Secara apa? Bahasa. Tidak mengandung makna positif, tidak mengandung makna negatif. Bisa dipahami? Sehingga bisa dikatakan bahwa tab ini adalah bid'ah, HP ini adalah bid'ah, mikrofon ini adalah bid'ah, pesawat terbang adalah bid'ah, laptop adalah bid'ah, kamera adalah bid'ah. Ini benar apa salah? Benar dari segi bahasa. Dan dari segi bahasa ini bid'ah sudah ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Lafaz bid'ah sudah dipakai. Seperti sholat, kata-kata as-sholah ini sebelum Rasulullah lahir sudah dipakai oleh orang Arab. Artinya apa? Doa, berdoa. As-sholat bermakna doa. Tetapi ketika Islam datang, sholat yang memiliki makna artinya artinya doa. Ketika Islam datang, Allah turunkan syariat sholat. Sholat ini bergeser dari makna secara bahasa yang artinya sholat, doa, menjadi makna secara syariat yang artinya ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan, gerakan, dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan syarat rukun dan syarat-syarat tertentu. Bisa dipahami ya? Sama dengan bid'ah, sebelum Islam datang sudah ada. Maksudnya bid'ah adalah secara bahasa menciptakan, membuat, memulai sesuatu baru yang dulu tidak ada. Dan kita tidak sedang membicarakan yang ini. Paham? Kita nggak sedang membicarakan yang ini. Tetapi kita sedang membicarakan bid'ah yang terlarang. Yang dikatakan Nabi, hati-hati perkara bid'ah. Lah, bid'ah yang diomongkan Nabi ini bukan bid'ah dalam masalah bahasa, tapi bid'ah menurut syariat Islam. Nah, apa bid'ah menurut syariat Islam? Ditulis ya, bid'ah menurut syariat Islam banyak definisi tapi kurang lebih sama. Dan saya pilih pada kesempatan yang baik ini definisi dari Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Iqtisam. Beliau mendefinisikan bid'ah adalah ibaratun
an tariqatin fid din mukhtara'atun tudahi asy-syar'iyyah yuqsadu bis-suluki 'alaiha al-mubalagha fit ta'abbud lillahi subhanahu. Sudah ditulis? Pasti belum. Berdasarkan definisi yang saya sebut tadi itu, saya uraikan supaya gampang menjelaskan. Intinya bid'ah itu terbagi menjadi 4 komponen, 4 unsur. Dari definisi yang saya sebutkan tadi itu pakai bahasa Arab, itu kalau diperinci ada 4 unsur. Unsur yang pertama thariqatun fid din, metode tata cara beragama fid din, dalam agama. Saya ulangi ya. Yang pertama thariqatun fid din, metode tata cara atau sebuah jalan fid din, di dalam agama. Ketika disebutkan tata cara, metode, jalan dalam agama, berarti yang kalau nggak masalah agama masuk apa enggak? Enggak masuk. Jadi nggak usah dibahas. Paham ya? Jadi perkara baru tata cara baru tata cara dalam agama. Ini yang pertama. Berarti kita nggak bahas pesawat terbang. Kita nggak membahas teknologi canggih. Kenapa kok nggak dilarang? Kan nggak ada di zaman Nabi. Kita katakan ini nggak masuk. Karena bid'ah yang kita pahami di sini adalah thariqatun fid din, yang pertama, tata cara jalan dalam beragama. Satu. Yang kedua, mukhtara'atun, yang dibikin-bikin, diajak-ajakan, tidak ada di zaman Rasul, tidak ada di zaman para sahabat. Apa yang masalah ibadah di zamannya Nabi, di zamannya sahabat tidak dilakukan, padahal tidak ada yang menghalangi itu. Ya, sebenarnya kalau mau melakukan bisa, tapi para sahabat nggak melakukan. Paham maksud saya? Ya, jadi yang nomor 2 apa tadi? Mukhtara'atun, yang dibikin-bikin, dibuat-buat, tidak ada di zaman Rasul, tidak ada di zaman siapa? Sahabat. Yang nomor 3, tudahi asy-syar'iyyah, yang menyerupai syariat, mirip syariat. Coba datangkan bid'ah yang tidak menyerupai syariat. Tidak ada, semua bid'ah menyerupai syariat. Makanya orang tertipu. Islam mengadakan akikah, dipoles, diganti jadi selapanan, misalnya, kan gitu. Mirip, sama-sama makan-makan, tapi beda. Ya, Islam mengajarkan takziah, diganti kumpul-kumpul, tapi pakai apa? Makan-makan, menyerupai. Semua bid'ah menyerupai syariat. Ya, makanya banyak yang tertipu. Terus yang nomor 3, diniatkan pelakunya ibadah. Nomor berapa lagi? 4. Diniatkan pelakunya ibadah. Itu definisi dari bid'ah yang dicantumkan Al-Imam Asy-Syatibi, ulama Spanyol ya, dari negeri Syatifah. Ya, beliau punya kitab, namanya kitab apa tadi? Al-I'tisam. Nah, sekarang kenapa bid'ah itu kok dilarang? Apa alasannya? Kok Rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama, imam-imam 4, para ahli hadis selalu mewanti-wanti, ya, nggak boleh melakukan bid'ah. Apa alasannya? Alasan yang pertama, li'annal bid'ata, karena bid'ah itu dhalalah, kesesatan. Yang berkata seperti ini siapa? Bukan ustadz. Yang berkata bahwa bid'ah itu sesat adalah Rasul. Iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah.
Setiap bid'ah adalah kesesatan. Ya. Jadi kenapa kok dilarang? Karena Nabi berstatement bahwa bid'ah itu adalah kesesatan. Islam sudah sempurna. Ya, di antara cara mengotori sesuatu yang sempurna adalah menambahinya. Betul enggak? Sesuatu kalau sudah sempurna ditambahi, mempercantik apa memperjelek? Memperjelek. Al-Qur'an sempurna. Allah yang menyatakan Al-Qur'an itu sempurna. Kemudian kita tambahi satu huruf. Boleh apa enggak? Jangankan satu ayat, satu huruf. Tidak boleh. Karena sesuatu yang sempurna harus ditambahi, hilang kesempurnaannya. Karena tidaklah sesuatu dari kesempurnaan kecuali kekurangan. Kalau sudah sempurna jangan ditambahi. Itu yang pertama mengapa Nabi melarang bid'ah, karena bid'ah itu kesesatan. Yang nomor 2, kenapa bid'ah kok dilarang? Li'anna amala ahlil bid'ah mardud. Karena amalan pelaku bid'ah tertolak. Berdasarkan sebuah hadis yang menyatakan bahwa perbuatan bid'ah itu tertolak. Siapa yang bisa nyebutkan hadisnya angkat tangan? Riwayat siapa? Dari sahabat siapa? Silakan. Dari sahabat siapa? Belum. Yang lain? Ya, monggo Mas. Berdiri Mas, berdiri biar dengar. Iya, betul. Riwayat Imam Muslim dari Aisyah. Tolong dapat hadiah. Dikasihkan sini aja langsung, nggak usah itu. Taib. Betul sekali ya. Perhatikan, ini harus hafal, dan biasanya sampai itu hafal hadis. Ya, hafal hadis sedikit, dan di antara sedikit ya ini yang bisa dihafal. Ya kan? Hadis yang berbunyi man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal, maksudnya beribadah, tidak didasari perintah Nabi, nggak ada tuntunannya, nggak ada perintahnya, fahuwa raddun, maka tertolak. Makanya tidak boleh. Karena ada kaidah yang berbunyi al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram sampai ada dalil yang menjelaskannya. Hukum asal ibadah nggak boleh sampai ada dalil yang menjelaskan. Misalnya sampean pengen mengabdi sama Allah, pengen berbakti sama Allah, pengen menyembah Allah, terus menciptakan ibadah yang tersendiri, sampean gawe dhewe. Niatnya bagus, nyembah Allah, boleh enggak? Karena ibadah nggak boleh digawe-gawe. Harus tauqifiyah. Al ibadatu tauqifiyatun. Ibadah itu tauqifiyah. Apa makna tauqifiyah? Tauqifiyah artinya labudda bid dalil. Labud adanya, harus adanya dalil. Lah, hadis yang dibaca oleh Mas tadi itu kata Imam Ahmad termasuk 3 hadis porosnya agama. Imam Ahmad ini menjelaskan. Saya mau tanya, hadis itu sedikit apa banyak? Banyak, ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, ada di Tirmidzi, ada di Abu Dawud, ada di Nasa'i. Ada yang panjang, ada yang pendek. Semua hadis ini banyak. Tetapi intinya hadis cuma 3. Porosnya agama, dasarnya agama itu tersusun dalam 3 hadis. Kata siapa tadi? Imam Ahmad. Hadis yang pertama adalah hadis innamal a'malu binniyat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Amalan itu tergantung niatnya. Ini berkaitan dengan masalah hati. Tauhidmu sudah benar apa enggak? Untuk Allah apa untuk yang lain? Amalia hati. Harus ikhlas. Kata Imam Ahmad, hadis yang kedua yang menjadi porosnya agama nomor 2 adalah hadis yang kita baca tadi.
Man amila amalan laisa alai amruna fawaradun. Barang siapa beramal dalam agama tidak ada perintah dasar dari Nabi, tertolak. Ini menyangkut amalia zahiriyah, amalia zahirah. Kalau yang innamal a'malu binniyat itu hubungannya sama hati, ikhlas apa enggak ikhlas, syirik apa tauhid, paham ya? Tapi kalau man amila amalan itu ibadahmu cocok enggak sama ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak ada hadis ini, barang siapa beramal, barang siapa mengada-ngadakan perbuatan baru dalam agama, tertolak. Seandainya nggak ada hadis ini, mungkin Islam sudah lenyap. Paham nggak? Karena setiap orang akan apa? Buat. Setiap orang buat. Setiap orang buat. Mengapa Yahudi dan Nasrani punah? Ya karena itu. Setiap orang berinovasi terhadap agamanya. Nabi Isa alaihissalam yang aslinya Rasul, karena tambahan-tambahan akhirnya diapakan? Disembah, ya, dijadikan anak Tuhan. Ya, masih ingat nggak kisah penyembahan terhadap berhala itu? Asal muasalnya disembah apa enggak berhala itu dulu? Nggak disembah. Tujuannya untuk apa? Mengingat, mengenang kebaikan orang-orang soleh. Tapi akhirnya disembah. Ya, karena niat gak cukup, harus prakteknya sesuai tuntunan. Dan seandainya nggak ada hadis ini sudah hilang itu. Banyak orang membuat aturan-aturan sendiri. Ya, terus yang nomor 3, hadis yang berbunyi sungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan ada pun yang di tengah-tengah di antara keduanya adalah perkara yang mustabihat. 3 itu. Oke. Sekarang alasan yang nomor 3, mengapa bid'ah itu kok dilarang? Mengapa? Jawabannya yang nomor 3, karena Allah akan menggelapkan wajah-wajah para pelaku bid'ah. Allah akan menggelapkan wajah-wajah para pelaku bid'ah. Perhatikan Pak, umat Islam nanti pada hari kiamat itu ada tandanya, sehingga Nabi Muhammad mengenalinya. Oh, ini umatku, ini umatku. Kenapa ada tandanya? Saya mau tanya, apa tandanya umat Islam pada hari kiamat di padang mahsyar nanti? Apa tandanya? Dari wajahnya, hurran muhajjalin, wajahnya berseri-seri. Paham ya? Makanya dikenali sama Nabi. Tapi ada umat Islam yang tidak bisa dikenali karena wajahnya gelap. Apa penyebabnya? Ketika di dunia dia membuat aturan baru yang tidak diajarkan Nabi. Mana dalilnya Ustaz? Dalilnya surat Ali Imran ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh." Pada hari itu, pada hari kiamat, ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam legam, buram, gelap gulita. Coba antum buka tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menginterpretasikan ayat ini, menafsiri ayat ini. Beliau menukil dari seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu siapa? Abdullah bin Abbas itu sepupunya Nabi, anak paman Nabi yang telah didoakan khusus oleh Nabi untuk paham ilmu tafsir. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajari bocah kecil ini pemahaman agama dan ajarilah ilmu tafsir. Sehingga Abdullah bin Abbas ini di antara sahabat yang punya otoritas untuk menafsiri Al-Quran. Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah itu ada ahli syuranya. Ngerti ahli syura? Penasihat-penasihatnya gitu lah. Semua orang-orang dewasa, cuma ada satu anak kecil yang dilibatkan. Siapa itu? Abdul bin Umar, masih kecil. Umar kalau bingung dalam menafsiri sebuah ayat, beliau tanya ke siapa? Abdul bin Abbas yang masih kecil. Bahkan pernah Umar bin Khattab bertanya tentang ayat, tanya ke sahabat-sahabat
yang ikut perang Badar, senior-seniornya sahabat, ditanyai satu persatu. Terus Abdullah bin Abbas menjawab dengan jawaban yang beda dengan orang-orang yang ikut perang Badar ini, para pendekar-pendekarnya sahabat ini. Apa kata Umar bin Khattab? Saya setuju dengan yang disampaikan siapa? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Tolong dikecilkan. Tolong dikecilkan sedikit suaranya. Baik, sampai mana tadi? Abdullah bin Abbas ini adalah di antara sahabat yang didoakan Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alim ta'wil. Ya Allah, ajarilah bocah ini pemahaman terhadap agama dan ajarilah ilmu tafsir. Lah, berarti saya mau tanya, Abdullah bin Abbas punya otoritas tidak dalam menafsiri Al-Quran? Sangat. Bong Amirul Mukminin Umar bin Khattab saja merujuk ke beliau kok. Kan gitu ya. Lah, dalam surat Ali Imran ayat berapa tadi? 106 dikatakan yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, pada hari kiamat ada wajah yang putih berseri-seri dan ada wajah yang hitam legam, buram, tidak bisa dikenali kalau ini umatnya Nabi. Kata Abdullah bin Abbas, dinukil oleh Imam siapa tadi? Ibnu Katsir, yauma tabyaddu wujuh, pada hari itu ada wajah yang putih berseri-seri, kata beliau, wujuhu ahli sunnati wal jamaah. Itu adalah wajahnya ahlus sunnah wal jamaah. Adapun wajah yang hitam legam, kata beliau, wujuhu ahlil bid'ah wal furqah. Itu adalah wajahnya ahli bid'ah dan ahli perpecahan. Jadi hati-hati. Padahal itu ciri khasnya orang Islam pada hari kiamat nanti, itu wajahnya tampak apa? Putih berseri-seri sebagai bekas air wudhu. Tapi kalau pelaku bid'ah diburamkan oleh Allah, tidak bisa dikenali. Na'udzubillah min dzalik. Terus nomor berapa? 4. Mengapa kita dilarang melakukan bid'ah? Yang nomor 4, karena barang siapa yang berbuat bid'ah secara otomatis dia menuduh Nabi Muhammad tidak lengkap menyampaikan risalah. Barang siapa melakukan bid'ah secara tidak langsung dia menuduh Nabi Muhammad berkhianat, tidak lengkap menyampaikan syariat. Makanya Imam Malik berkata seperti ini, perhatikan. Imam Malik mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khanar risalah. Barang siapa membuat bid'ah, amalia-amalia baru yang tidak ada tuntunannya, yaraha hasanah, dan menganggapnya apa? Hasanah. Barang siapa melakukan amalia bid'ah, yaraha hasanah, menganggapnya hasanah, maka dia menuduh Nabi Muhammad berkhianat, belum lengkap menyampaikan risalah. Mengapa? Karena Imam Malik, karena Allah sudah menurunkan ayat terakhir, surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Pada hari ini, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, pada waktu itu Haji Wada, hampir Rasulullah wafat, Allah turunkan ayat hukum terakhir, surat apa tadi? Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan agama kalian, ya, dan aku ridho Islam jadi agama kalian. Kata Imam Malik, ketika turunnya ayat ini, jika ada tata cara ibadah, ritual beragama, ketika turunnya ayat ini bukan agama, kata Imam Malik, maka sampai ini tidak akan pernah jadi agama. Paham nggak maksudnya? Kalau Allah sudah mengatakan hari ini aku sempurnakan agama Islam, kata Imam Malik, itu patokannya. Pokoknya ketika ayat itu turun, apa yang tidak menjadi agama sampai hari kiamat tidak akan pernah jadi agama, karena sudah dibentengi oleh Allah. Al-yauma akmaltu, sudah aku sempurnakan, jangan ditambahi. Ya. Maka kalau kita nambahi secara tidak langsung, ada yang ketinggalan tuh Rasulullah dalam menyampaikan apa? Risalah. Bisa dipahami, Pak? Gak kecepatan? Ya.
Yang nomor 5, mengapa kita dilarang berbuat bid'ah? Karena pelaku bid'ah terusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memiliki telaga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa Al-Kautsar ini? Di antara tafsirannya adalah Nahr fil Jannah, sungai di surga atau telaga yang ada di surga. Rasulullah memiliki telaga. Semua umatnya nanti setelah dari padang mahsyar kehausan, kepanasan, berbondong-bondong ingin masuk ke telaga Rasulullah, dan kita ditunggu Rasulullah di telaganya. Rasulullah mengatakan, "Ana faratukum alal haud." Aku telah mendahului kalian. Aku tunggu kalian di telaga. Ya, semoga kita termasuk yang bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Ana faratukum alal haud. Aku mendahului kalian, aku tunggu kalian di telaga. Kemudian la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu liunawilahum. Ditampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Ketika aku mengambilkan air minum, kan kehausan semuanya itu. Ketika Rasulullah ingin mengambilkan air dari telaganya, ingin diberikan kepada siapa? Orang yang dikenali Nabi tadi. Ukhtuliju duni. Kemudian orang-orang itu dijauhkan dari Nabi, diusir, dihalau, tidak boleh mendekat ke telaga. Fa'aqulu, maka aku berkata, "Ai Rabbi, ashabi, ashabi, ya Allah, sahabatku, umatku, ya Allah." Maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, "Innaka la tadri aw la tadri ma ahbatsu ba'daka." Ma ahdatsu ba'daka. Wahai Muhammad, kamu enggak tahu apa yang mereka adakan sepeninggalmu. Maksudnya apa ya yang diadakan? Aturan-aturan baru yang tidak engkau tuntunkan dihidupkan mereka. Itu nomor berapa? Nomor 5. Yang nomor 7, sengaja saya salahkan. Nomor berapa berarti? Nah, para pelaku bid'ah akan terhalangi dari mendapatkan syafaat. Umat Islam ini akan dapat syafaat Nabi, tapi ada syaratnya. Ada orang-orang tertentu nggak bisa dapat syafaat. Di antara satu yang nggak dapat syafaat, pelaku kesyirikan. Ya, Abu Hurairah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat? Kata Nabi, "As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak cukup dengan lisannya, tapi khalisan min qalbihi au fil qalbihi, tulus jernih murni dari hatinya, nggak boleh ada kesyirikan. Itu syarat diantaranya. Yang kedua, tidak boleh melakukan bid'ah. Karena orang kalau melakukan bid'ah tertolak mendapat syafaat Nabi. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis tadi itu. Hadis yang nomor 5. Tadi kan Rasulullah melihat sebagian umatnya nggak boleh masuk ke telaga. Terus Nabi mengatakan, "Ya Rabbi, ashabi, ashabi, ya Allah, umatku, umatku." Syafaat nggak ini? Sekarang saya tanya, apa itu syafaat? Silakan. Syafaat itu adalah memohon kebaikan, bukan untuk diri sendiri tapi untuk orang lain. Paham? Biasanya jamaah itu kalau mendengar syafaat Nabi itu artinya Rasulullah langsung nolong umatnya, begitu ya. Ada umatnya kecemplung di neraka terus ditolong Nabi gitu kan.
yang dia ada gambaran sampean kan gitu. Jadi syafaat itu teknisnya nggak seperti itu. Syafaat itu Rasulullah minta ke Allah untuk menyelamatkan umatnya, itu syafaat. Contoh mudah, ada orang datang ke saya, Ustadz saya tolong diutangi uang 200 juta. Utang 200 juta duit sopo. Misalnya pinjam 200 juta. Buat apa ini Ustadz? Saya ini rumah saya kebakaran habis, saya nggak punya tempat tinggal, anak saya banyak, saya mau buat gubuk-gubuk jelek-jelek tapi nanti bisa dipakai Ustadz. Ya oke. Kalau segitu terlalu banyak mas, saya nggak punya. Kalau saya punyanya sekian, sudahlah saya hutangi atau saya donasikan ke panjenengan. Tapi nggak usah khawatir, masih sisanya akan saya carikan ganti. Saya cari teman-teman saya, ada namanya Pak Fulan misalnya. Mohon Mas Fulan, ini ada saudara kita kena musibah, tolong dibantu. Berapa Ustaz? Kurang 150 juta. Ya sudah oke, gampang, nanti tak cari teman yang lain, insya Allah ketutup. Berarti saya memberi syafaat di sini. Paham nggak? Saya memohon kebaikan kepada orang lain, bukan untuk diri saya, tapi untuk siapa? Untuk orang lain. Rasulullah memberi syafaat, artinya Rasulullah memohon kepada Allah untuk menyelamatkan siapa? Umat Nabi. Jadi singkat kata, siapa yang menyelamatkan? Nabi apa Allah? Allah. Jangan salah paham tentang syafaat. Ya, tadi itu ketika Rasulullah melihat umatnya diusir dari telaga, Nabi mengatakan, ya Rabbi, ay Rabbi, ashabi, ya Allah, umatku ya Allah. Syafaat apa enggak ini? Syafaat. Tapi apa kata Allah? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Kamu enggak tahu apa yang mereka ada-adakan. Syafaatnya Nabi ditolak sama Allah. Nabi memang punya syafaat, tapi masalahnya orang diberi syafaat gak diridhoi Allah. Paham dah? Karena syarat syafaat itu Allah mengizinkan si pemberi syafaat dan Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Rasulullah diizini, tapi masalahnya orangnya tidak diridhoi. Di antaranya contoh, Rasulullah berdoa supaya pamannya siapa namanya? Abu Thalib dibebaskan dari neraka. Ditolak nggak sama Allah? Tidak bisa. Kenapa? Karena nggak bertauhid. Meskipun Nabi punya hak syafaat, tapi hak syafaat ini nggak bisa diberikan kalau orangnya itu tidak diridhai Allah. Salah satu yang menyebabkan Allah tidak ridho, satu pelaku kesyirikan, dua pelaku kebid'ahan. Jelas? Nomor 7. Kita sampai jam berapa? Jam 11. Kurang 1/4 jam lagi. Betul dah? Tayyib, nomor 7. Al-bid'atu tufarriqul ummah. Bid'ah itu bisa memecah belah umat. Bid'ah itu bisa memecah belah umat. Mana dalil yang menunjukkan itu? Dalilnya surat Al-An'am ayat 153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi pernah Rasulullah itu membuat garis. Perhatikan, khattolana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan. Rasulullah pernah membuat satu garis lurus. Seret, lurus. Terus Rasulullah berkata, ini adalah jalannya Allah yang satu dan lurus. Kemudian Rasulullah membuat jalan-jalan yang lain, dari kanan banyak, dari kiri banyak. Paham sampai sini? Setelah itu kata Rasulullah, ini adalah jalan-jalan. Tidaklah jalan-jalan ini kecuali setiap jalan ada setan-setan yang menyeru supaya melenceng dari satu jalan yang lurus. Sampai sini paham? Nah, Nabi setelah Rasulullah membuat garis tadi, Rasulullah mengutip firman Allah surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan ini adalah jalanku satu yang lurus. Fattabi'uh, ikutilah jalan satu yang lurus ini. Wala tattabi'us subul, dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, kamu akan tercerai-berai dari jalan Allah. Ditafsiri oleh Al-Imam Mujahid. Mujahid itu siapa? Tabi'in. Tabi'in itu muridnya siapa?
sahabat. Mujahid termasuk ulama tafsir, muridnya sahabat. Ya, sampai sini paham? Kata Mujahid, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak, kalian akan tercerai-beraikan nantinya. Kata beliau, yang dimaksud jalan-jalan yang banyak ini adalah al-bid'ah wasyubhat, bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat. Jadi bid'ah itu bisa memecah belah umat. Ayat apa? Surat berapa tadi? Surat berapa? Al-An'am ayat. Kalau saya tanya gitu bukan berarti saya lupa, tapi untuk menekankan lagi. Al-An'am ayat 153. Dalil lain yang menunjukkan bid'ah itu memecah belah umat. Sekarang kan dibalik, Pak. Kalau ada dai yang mengingatkan ngenten iki mboten wonten tuntunan saking Rasulullah, mboten angsal ngeten iki. Mas sampe iki dakwah cuk memecah belah umat, Mas. Kan mesti gitu. Ini gak oleh, kabeh gak oleh. Terus mereka mengatakan ini dakwah memecah belah umat. Padahal terbalik, justru bid'ah ini memecah belah umat. Golongan ini pakai torikot ini, golongan ini punya bid'ah itu, golongan ini punya A, golongan ini punya Z, macam-macam banyak bid'ahnya. Lah, duat ahlus sunnah ini tinggalkan itu semuanya, kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Tapi yang ngomong seperti ini dianggap apa? Memecah. Padahal sebenarnya apa itu? Mengajak bersatu. Ya, kalau wa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berselisih pendapat, kata Allah, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah yaitu Al-Quran, kembalikan ke Rasulullah yaitu apa? Sunnah. Apakah mungkin Rasulullah menyuruh kita kembali ke Al-Quran dan sunnah kemudian tidak ada solusi? Apakah mungkin? Gak mungkin, pasti ada apa? Solusi. Nah, dan itu sudah disampaikan Nabi bahwa bid'ah itu bisa memecah belah umat. Mana dalilnya? Nabi mengatakan fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa hidup setelah aku mati, barang siapa di antara kalian hidup setelah aku mati, kalian akan menjumpai perpecahan yang sangat banyak. Penyakit apa enggak ini? Penyakit negatif, tapi langsung diberi obat sama Nabi. Nah, umat Islam ini penyakitnya yang diapal, tapi obatnya gak diapal. Obatnya pahit tapi manjur, obatnya tidak mau. Kata Nabi, kalau aku mati kalian akan tercerai-berai. Yang usah ikin dikandani, wis ndak apa-apa Mas, main wayahi bercerai-berai. Wong jare Nabi wis cerai-berai. Akhirnya enggak cari Akhirnya tidak mencari apa? Solusi. Padahal solusinya langsung di situ. Kata Nabi, kalau kalian sudah menjumpai masa itu, masa di mana terjadi perpecahan yang banyak, kata Nabi, langsung dikasih obat sama Nabi. Alaikum bisunnati. Pegang teguhlah ajaranku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, dan pegang teguhlah ajaran para sahabat Nabi, khulafa'ur rasyidin. Adzu 'alaiha, gigitlah ia. Setelah itu apa kata Nabi? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhilah perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Mana segi pendalilannya bahwa bid'ah bisa memecah belah umat? Segi pendalilannya adalah perkataan Nabi, kalau kalian hidup setelah aku mati, kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Solusinya kata Nabi, 1, pegang sunnah, 2, jangan lakukan bid'ah. Berarti ada korelasi enggak? Berarti ada korelasi. Supaya kamu gak cerai-berai, maka jauhilah apa? Bid'ah. Kan gitu kan? Nah, itu nomor berapa? 7. Sekarang nomor 8. Al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah lebih dicintai iblis daripada maksiat. Ini diambil dari perkataan seorang ulama besar, ya. Al bid'atu ahabbu, perkataan siapa ini? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan al bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih digandrungi iblis, disenangi iblis, dicintai iblis daripada maksiat. Mengapa? Mengapa setan itu kok seneng seneng kebid'ahan daripada kemaksiatan? Karena orang yang melakukan maksiat pasti tahu dirinya salah. Betul enggak? Enggak ada orang habis melakukan zina terus dia ngomong alhamdulillah ya Allah. Enggak ada.
Sak bejat-bejati manusia kalau habis berzina mesti ada, nggak mungkin ngomong alhamdulillah gitu. Mesti apa? Astagfirullah. Tahu dirinya salah dan nggak ingin anaknya seperti dia. Dan diantara dalil bahwa rokok itu nggak bagus adalah seorang bapak nggak seneng kalau anaknya rokokan. Betul nggak? Ada anak umur 3 tahun terus rokokan di depan ayahnya. Kira-kira diapain sama ayahnya? Ya, itu nggak bagus. Itu naluri sudah. Kembali ke materi. Orang berzina, judi, ini dosa besar, tapi pelakunya tahu itu salah dan ingin tobat. Nggak bener ini. Suatu saat ingin berubah. Tahu dirinya berdosa. Tapi kalau bid'ah, pelakunya tidak merasa berdosa, bahkan merasa dapat apa? Ini bahayanya. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha hajabat taubatan kulli sahibi bid'atin hatta yada' bid'atah. Sesungguhnya Allah menutup pintu tobat bagi pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Karena apa? Karena efek dari bid'ah itu orang nggak merasa berdosa. Ya, itu bahaya itu. Nomor berapa? Syarat orang itu bisa tobat kalau dirinya tahu bahwa dirinya salah. Kalau orangnya nggak tahu salah, bagaimana bisa tobat? Syarat dia itu kalau pengen tobat harus dia tahu bahwa dirinya dalam kondisi apa? Berdosa. Nomor berapa sekarang? Nomor 9. Betul ya? Satu bid'ah muncul, satu sunnah mati. Bid'ah muncul, sunnah mati otomatis. Tidaklah satu bid'ah muncul kecuali sunnah yang mana kontranya, padanannya akan terkubur. Satu bid'ah tumbuh, sunnah terkubur. Kalau zikir rame-rame hidup, otomatis zikir siri sendiri-sendiri otomatis apa? Mati. Kalau selamatan yang diadakan mesti takziah mati. Kalau selapanan yang dihidupkan mesti akikohnya mati. Ngerti selapanan enggak? Arek nom-nom gak ngerti. Sing tua-tua ngerti. Sing wong Jawa asli ngerti. Ngerti selapanan ta? Dawa ceritane wis gak usah dijelasno. Intine ngono ya. Ya. Itu diambil dari perkataan Abdullah bin Abbas, "Mayati 'alan nasi amun illa ahdatsu fihi bid'ah." Tidaklah akan datang kepada manusia suatu tahun kecuali di situ manusia akan menghidupkan bid'ah-bid'ah. Wa amatu fihi sunnah, dan mereka akan mematikan sunnah sehingga tersebarlah bid'ah dan terkuburlah sunnah. Sampai pada hari akhir itu, maksudnya sampai akhir zaman nanti, termasuk sekarang ini, ya, di zaman akhir atau di akhir zaman nanti kalau ada orang yang meninggalkan bid'ah, maka dia dikira meninggalkan sunnah. Paham nggak maksudnya? Di daerah ini tersebar amalia, tidak ada tuntunan dari Nabi. Di daerah, misalnya di suatu daerah tersebar sudah mendarah daging amalan bid'ah. Kemudian ada satu rumah keluarga nggak mau ikut, maka mesti dirasani wong, ya kan? Mesti dirasani orang lain, digosipin. Ini orang ini tidak menjalankan syiar Islam. Kan gitu mestinya mereka. Ya, kita pulang. Misalnya, atau ada dai pulang ke kampung, ada orang yang mengatakan, "Saat ini kita mriki niki Mas, syiar-syiar Islam sudah mati kabeh. Wis gono ngene." Padahal sih disebutno iki gono tidak ada syiar Islam blas. Tapi apa? Ritual-ritual yang tidak ada. Sehingga kalau ada orang meninggalkan seandainya ada orang meninggalkan bid'ah di akhir zaman, orang menilai meninggalkan apa? Sunnah. Itu yang seperti digambarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Sampai berapa tadi itu? Sampai 9 aja. Sudah masih banyak. Ya. Sampai jam berapa gitu? 5 menit lagi. Oh. Saya belum menjelaskan sebab-sebab terjadinya bid'ah. Padahal ini penting. Karena kita nggak bisa mengobati bid'ah kecuali tahu penyebabnya, kan gitu ya. Karena waktunya mepet, saya sebutkan poin-poinnya aja. Penyebab terjadi bid'ah yang pertama adalah al-jahlu. Apa al-jahlu itu? Kebodohan, gak gelem ngaji, tidak mau duduk di majelis ilmu. Yang kedua al-hulu fis sholihin,
ekstrim, hulu, berlebihan terhadap orang soleh. Itu juga menjadi penyebab terjadi bid'ah. Nomor 3, taklid buta dan fanatik sempit terhadap ajaran nenek moyang. Seperti yang dilakukan Abu Thalib ketika sakaratul maut, didatangi Nabi, "Hei Abu Thalib, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kamu akan selamat." Kan gitu kan? "Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku akan bersaksi membelamu pada hari kiamat." Kan gitu. Kata Abu Jahal, "Hei Abu Thalib, apakah kamu benci dengan ajaran bapakmu, nenek moyangmu Abdul Muthalib?" Bingung deh, ikut Nabi apa ikut ajaran nenek moyang? Akhirnya masuk Islam apa enggak? Enggak. Mengapa? Taklid terhadap ajaran nenek moyang. Surat Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ayo ikuti Al-Qur'an, ayo ikuti sunnah, mereka mengatakan, kami cukupkan ikut bapak, nenek dan kakek buyut kami. Jadi alasan zaman saiki nek wong dikandani ngapunten niki mboten wonten tuntunan saking Rasulullah, ngeten niki perkara ingkang mboten wonten tuntunan saking Nabi, mesti alasane ngene. Mosok wong tuwa-tuwa ben salah kabeh. Nah, alasan seperti ini sudah ada di Al-Qur'an. Surat apa tadi? Al-Baqarah 170. Alasan seperti ini sudah dipakai oleh orang-orang zaman dahulu. Nomor 4, at-tasyabbuh bil kufar, meniru gaya hidup orang kafir. Ini juga menyebabkan terjadi pelakuan bid'ah. Orang kafir melaksanakan tahun baruan, umat Islam ikut tahun baruan, dibumbui pakai bacaan Al-Quran, pakai tilawah gitu. Tapi meniru ya. Kalau kita ada di masyarakat, sering saya sampaikan, di masyarakat Tengger Bromo, mereka non muslim, sampean tahu lah agama mereka apa, ya kan? Mereka ada acara 1 hari, 2 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 dinani ono kabeh full. Nah, sebenarnya kita ini meniru. Nah, meniru orang kafir itu menyebabkan terjatuh pada apa? Bid'ah. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari kaum itu. Masih ingat enggak Rasulullah ketika perang Hunain ada sahabat yang melihat orang kafir memiliki pohon besar yang dikeramatkan. Pernah dengar? Masih ingat? Ingat itu kalau pernah tahu. Ingat apa enggak? Rasulullah lewat, sahabat-sahabat yang baru masuk Islam lihat orang kafir memiliki pohon besar dikeramatkan. Ini sahabat yang baru masuk Islam ini kurang ilmu, ngomong, ya Rasulullah tolong kita dibuatkan seperti mereka. Meniru orang kafir menyebabkan terjadinya perbuatan bid'ah dan kesyirikan. Terus nomor berapa? 5, takdimul akal ala nakal, mendahulukan akal perasaan daripada dalil. Perhatikan, akal yang sehat itu seperti mata yang sehat, sedangkan wahyu itu seperti sinar cahaya. Perhatikan, mata yang sehat tidak akan mampu melihat kalau tidak ada cahaya. Setuju enggak? Saya kasih contoh. Jam 12 malam terjadi hujan lebat, panjenengan ada di kamar, listrik mati. Sampean bisa lihat? Tolong dijawab, bisa lihat apa enggak? Yang kelihatan apa? Gelap, betul? Saya tanya, mata sampean rusak? Enggak. Korneanya sehat, retinanya sehat, selaputnya sehat, sehat semuanya. Bisa lihat enggak? Enggak bisa. Kenapa? Karena enggak ada cahaya. Akal yang sehat itu ibarat mata yang sehat. Mata yang sehat tidak bisa melihat kalau nggak ada cahaya. Seperti akal yang sehat, kalau nggak dibimbing wahyu tidak bisa sampai kepada kebenaran. Paham ya? Yang nomor 6, al-amal bil hadis dhaif wa bil maudhu', mengamalkan hadis dhaif atau hadis palsu. Di antara yang menyebabkan terjadinya bid'ah adalah memakai hadis maudhu'. Hadis maudhu' dipakai, padahal bukan hadis. Hadis maudhu' itu bukan hadis, gelap gulita sanadnya nggak nyambung, ya, palsu, ya. Makanya termasuk kita harus belajar. Terakhir, ya, boleh kan Ustaz terakhir? Ya? Alhamdulillah masih boleh. Terakhir, ada nggak bid'ah hasanah? Ya,
Bagaimana dengan ucapannya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan al bid'atu bid'atani. Bid'ah itu ada dua, kata Imam Syafi'i. Mahmudah wa madmumah. Bid'ah yang terpuji dan bid'ah yang tercelah. Kata siapa ini? Imam Syafi'i. Berarti menurut Imam Syafi'i ada nggak bid'ah hasanah? Betul, ada menurut Imam Syafi'i. Terus bagaimana Ustaz? Jawabannya tidak ada yang salah dengan ucapannya Imam Syafi'i. Ucapan Imam Syafi'i ini benar. Tapi sebelum kita bahas ucapannya Imam Syafi'i, kita kembalikan dulu. Satu, yang mengatakan semua bid'ah itu sesat siapa? Rasul. Kullu bid'atin dolalah. Ini ucapannya Nabi, sepakat ulama kesohihannya. Satu, jawabannya gitu. Yang mengatakan semua bid'ah sesat itu Nabi, itu satu. Yang kedua, mereka akan berkata, begini loh Ustaz, memang hadis itu sahih, tapi kan interpretasinya lain Ustaz. Karena kullu di situ tuh nggak masuknya semua. Ada halal tertentu yang nggak masuk kullu di situ. Jangan ketawa, itu ucapan mereka. Ilmiah, mereka berusaha untuk ilmiah. Alasannya gitu. Kullu di sini nggak semua. Ya. Akhirnya gini aja Mas. Yang ngomong kullu bid'atan siapa? Rasulullah. Sampai sepakat. Aku sepakat, sampai sepakat. Oke, setuju ya? Setuju semua. Oke. Sekarang yang paling paham terhadap ucapannya Rasul itu siapa? Hah? Orang yang hidup sama Rasul. Kan gitu kan? Ada ucapannya Nabi, ada orang menafsiri di antara kita, ada sahabat yang menafsiri. Kita utamakan tafsir siapa? Sahabat. Oke, wis gini aja. Sampai karo aku otot-ototan kalau ketemu nih. Ayo dikembalikan ke para sahabat menafsiri hadis ini. Abdullah bin Umar mengatakan, siapa Abdullah bin Umar itu? Anaknya Umar. Ya, Abdullah bin Umar, berarti Abdullah adalah anaknya Umar bin Khattab. Saya mau tanya, Abdullah bin Umar sahabat apa enggak? Sahabat yang kata Aisyah, perhatikan, kata Aisyah, tidak pernah aku melihat orang yang paling berpegang teguh dengan sunnah Nabi melebihi Abdullah bin Umar. Sampai sandalnya mirip sandalnya Nabi. Sampai dalam perjalanan Abdullah bin Umar itu berhenti di suatu tempat karena beliau buang hajat. Ketika ditanya kenapa kok di sini, karena dulu Rasulullah buang hajat di sini. Saking luar biasa ini bin Umar. Abdullah bin Umar menafsiri ayat ini, hadis ini dan mengatakan, perhatikan, kata Abdullah bin Umar, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah sesat. Perhatikan setelahnya, wa in ra'ahan nasu hasanah, meskipun manusia melihatnya hasanah. Sampai lafaz yang dipakai Abdullah bin Umar adalah hasanah. Abdullah bin Umar yang ngomong, bukan kita ini. Selanjutnya, bukan cuma satu, ada lagi, sabar. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ittabi'u wala tabtadi'u, ikutilah, contohlah, wala tabtadi'u, jangan membuat aturan baru. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Terus kata Abdullah bin Mas'ud, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Ada kisah panjang, tapi saya ringkes saja. Ada orang di zaman Nabi zikir berjamaah, masih ingat gak itu? Pakai apa? Pakai batu, dihitung bareng-bareng rame-rame. Ada sahabat Nabi namanya Abu Musa al-Asy'ari, mau ditegur ndak enak Abu Musa ini. Nunggu siapa? Abdullah bin Mas'ud, karena seniornya masih menangan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Setelah datang, Abu Musa datang ke Abdullah bin Mas'ud, wahai Aba Abdurrahman, julukannya Abu Abdurrahman kunyahnya, aku menjumpai orang-orang yang melakukan ini itu di masjid yang aku melihat itu gak ada di zaman Nabi. Datang Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum, wahai umatnya Muhammad, begitu cepat kebinasaan kalian. Ini sahabat-sahabat Nabi banyak yang masih hidup. Pakaian-pakaian Nabi di rumah masih ada, belum usang, belum robek. Bejana-bejana Nabi belum pecah. Tapi kok cepat kalian meninggalkan aturan-aturan Nabi? Mereka menjawab, ya Aba Abdurrahman, kami ingin baik, pikir bareng-bareng, memuji Allah, baik, kita ingin baik, masa nggak boleh? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ini perkataan emas, ditulis dengan tinta emas. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah, berapa banyak orang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan. Karena syarat diterimanya amal ada berapa?
Dua. Satu, ikhlas karena Allah. Dua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Terus bagaimana Imam Malik? Imam Malik mengatakan tadi, barang siapa berbuat bid'ah dan menganggapnya hasanah, berarti dia menuduh Nabi Muhammad tidak lengkap menyampaikan risalah. Satu, Abdullah bin Umar. Dua, Abdullah bin Mas'ud. Tiga, siapa tadi? Pertama Rasulullah. Imam Ahmad punya kitab namanya Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana, pondasi sunnah menurut kami. Tadi disebutkan Ustaz Abdul Aswad tadi itu. Ushulus Sunnah indana, pondasi sunnah menurut kami. Yang pertama kata beliau, at-tamassuk bima kana alai ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan ajaran sahabat. Kemudian beliau mengatakan wal iktida'u bihim, meneladani sahabat, wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Kemudian kata beliau wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Rasul, sahabat, Imam Malik, Imam Ahmad, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, yang mana mereka ini ulamanya sahabat, seniornya sahabat. Oke, jadi itu yang ngomong Rasul ditambah sahabat-sahabat senior, ditambah imam-imam yang lebih sepuh dari Imam Syafi'i, yaitu Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Duh, berarti Imam Syafi'i salah? Enggak juga. Lalu bagaimana kita memposisikan ucapannya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan bid'ah ada dua, bid'ah yang baik dan yang tidak baik. Dan tidak hanya Imam Syafi'i, imam-imam Syafi'i yang lain juga ada yang mengatakan ada yang baik, ada yang tidak. Oke, tidak masalah dan tidak salah. Karena lihatlah contoh yang dipakai Imam Syafi'i dan imam-imam yang mengatakan bid'ah ada yang hasanah. Ulama-ulama yang mengatakan adanya bid'ah hasanah, tahu nggak contohnya apa? Bangun madrasah. Karena di zaman Nabi nggak ada madrasah. Wis kayak ngene iki masjid, kono kelas 1, kelas loro ndak ono, wis kabeh padha kabeh. Ya. Terus diadakan. Ndak ada dulu, sekarang ada berarti bid'ah, tapi baik karena dulu ndak ada. Termasuk belajar tajwid. Nun sakinah ketemu huruf hijaiyah, ada idhar, iqlab, ikhfa, idham bihuna, idham bilahuna. Zaman Nabi ndak ada kayak gini-gini nih. Nun bertemu dengan huruf ha dibaca idhar, ndak ada. Bahkan Abu Bakar kalau ditanya idhar itu gimana bacanya, nggak paham idhar itu apa, belum ada ilmunya. Terus diada-adakan, dan ini benar, berarti kan nggak apa-apa. Paham ya? Di antara juga adalah belajar nahwu shorof. Di zaman Nabi tidak ada mubtada, khobar, fa'il, maf'ul, tidak ada. Tapi diadakan jadi ada. Berarti kan nggak apa-apa, buktinya dipakai. Gimana cara menjawabnya? Begini. Ucapannya Imam Syafi'i tidak ada masalah. Betul, tidak ada masalah. Cuma bedanya Imam Syafi'i menyebutkan hal-hal tadi sebagai bid'ah hasanah. Adapun kita menamainya bukan bid'ah hasanah, tapi maslahah mursalah, bukan bid'ah. Karena kita ini disuruh belajar warattilil Qur'ana tartila, baca Al-Qur'an secara tartil. Supaya tartil maka dibutuhkan ilmu tajwid. Sampai sini paham enggak? Ya. Jadi menurut kami enggak bid'ah. Tetapi seandainya Imam Syafi'i menyebut itu bid'ah hasanah, no problem, enggak ada masalah. Kenapa kok enggak ada masalah? Karena ujung-ujungnya hukumnya enggak apa-apa. Paham enggak? Tajwid, shorof, nahwu, mendirikan madrasah, menurut kita boleh apa enggak? Boleh. Menurut Imam Syafi'i boleh apa enggak? Boleh. Cuma beda penamaan saja. Imam Syafi'i menamainya apa tadi? Bid'ah hasanah, kita menamainya apa? Maslahah mursalah. Masalah nama enggak ada masalah. Yang masalah adalah orang meminjam ucapannya Imam Syafi'i bahwa ada bid'ah hasanah, tapi menerapkannya tidak seperti cara Imam Syafi'i menerapkan. Paham enggak? Imam Syafi'i ketika mengatakan adanya bid'ah hasanah, contohnya nggak pernah maulid Nabi. Itu loh, beliau mengatakan adanya bid'ah hasanah, tapi nggak pernah contohnya selamatan wong mati, sesajen, laut, tidak seperti itu. Terakhir, Al-Imam Ad-Dimyati. Kok banyak terakhirnya Ustaz? Ini terakhir yang sungguhan ini. Al-Imam Ad-Dimyati, pengarang kitab I'anatut Thalibin. Beliau mengatakan, ma yaf'aluhun nas minal ijtima' inda ahlil mayyit wa sun'it ta'am minal bid'ah munkar. Apa yang dilakukan masyarakat kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makanan, minal bid'ahil munkar, termasuk bid'ah yang mungkar. Perhatikan setelah ini, yuthabu alaman ihya waliul amr, pemerintah dapat pahala jika mencegahnya. Ini yang ngomong Imam Dimyati, bermadhab Syafi'i.
Beliau mengatakan kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan termasuk bid'ah yang mungkar, pemerintah dapat pahala jika mencegahnya. Saya mau tanya, beliau mengatakan ada bid'ah hasanah apa enggak? Beliau ini termasuk yang mendukung adanya bid'ah hasanah. Jadi beliau mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Tetapi coba antum renungkan ucapannya beliau ini, bahwa kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidangkan makanan termasuk bid'ah yang mungkar. Beliau tidak mengatakan bid'ah hasanah, padahal beliau menganggap bid'ah hasanah itu ada. Berarti kesimpulannya, bid'ah hasanah yang dipahami imam-imam itu berbeda dengan bid'ah hasanah yang dipahami kita zaman sekarang. Jelas apa enggak? Alhamdulillah, sih membisit. Bismillah. Alhamdulillah itu ya. Ada hal-hal lain yang berkaitan tentang bid'ah, macam-macamnya bid'ah ada, tapi belum kita sampaikan karena memang waktunya sudah selesai. Ini selanjutnya gimana? Hadiah atau gimana? Silakan. Saya pilih aja langsung ya. Ada beberapa pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang-orang yang baru belajar beragama menelan mentah-mentah bid'ah. Saya ingin memberitahu mereka akan bahaya bid'ah, namun saya rasa ilmu saya belum cukup. Lalu apakah yang saya lakukan kepada mereka? Yang saya lakukan belajar, jangan ngalokin apa-apa kepada mereka. Ya, karena dakwah tanpa ilmu lebih merusak daripada memperbaiki. Pegang itu ya. Sampean belum punya kematangan, belum punya kecakapan dalam mengubah kemungkaran, jangan sesekali melangkah. Karena berdakwah tanpa ilmu lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Makanya harus ilmu, amal, terus ilmu, amal, dakwah, terus sabar di atas cobaan. Ya, saya melakukan kewajibannya panjenengan, kalau belum ngerti belajar. Belajar dulu ya, wallahu a'lam. Sudah semua ya. Kemudian selanjutnya, Ustadz, mana yang lebih baik, perbuatan bid'ah atau perbuatan maksiat? Salah pertanyaannya. Gak ada yang baik. Harusnya mana yang lebih buruk kan gitu. Mana yang lebih baik, perbuatan bid'ah atau perbuatan maksiat? Yang lebih baik adalah perbuatan ibadah. Ya siap. Yang saya tanya bisa jawab, dapat hadiah. Angkat tangan siapa yang bisa? Pertanyaan dulu. Baik, pertanyaan pertama. Sebutkan dalil bahwa setiap bid'ah itu kesesatan. Angkat tangan. Silakan Pak. Masya Allah, betul sekali. Siapa yang datangnya paling jauh dari tempat ini? Saking putih Pak. Dalam? Sampai niat dolen apa niat lo kajian? Saking putih Pak. Dalam? Yang paling dekat ini berarti. Boleh, yang paling dekat dapat. Yang paling, ada yang lebih jauh dari Lamongan? Bojonegoro. Saman kerja di sini apa dari Bojonegoro datang ke sini? Di Bojonegoro niat kajian di sini. Insyaallah berhak. Saman kalah Mas di Lamongan Mas. Yang paling sepuh, kono sing aku nom kabeh merasa ini. Yang paling sepuh monggo. Wah betul. Masya Allah. Nggih monggo. Yang paling kecil. Ayo kecil dapat. Itu juga dapat adik itu. Adik yang kelihatan dua dikasih dua. Tolong dioper ke dua adik. Pertanyaan lagi ya. Sebutkan, kok sebutkan terus ya?
Sebutkan tempat Islamic Center Sunnah ini yang mau didirikan ini. Di kecamatan mana? Iya betul. Dapat satu lagi. Satu paket. Yes, dapat semua. Sampun nggih. Masih ada lagi. Ada lagi satu. Repot nggih pertanyaan ini ya. Sebutkan 3 sebab, sebutkan 5 sebab penyebab terjadi bid'ah. Poinnya saja. Silakan. Cepat. Ya betul. Oke. Terima kasih sampun mantun, sudah waktunya adzan. Jazakumullah khairan kepada semuanya, terutama kepada pengurus masjid. Semoga apa yang kita lakukan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan jazakumullah khairan, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.